Ya, halo Sobat Bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua ya teman-teman dimanapun berada. Senantiasa sehat dan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Nah, sepertinya keluarga hibiscus bakalan naik daun teman-teman. Ya, sampai-sampai di sini saya sendiri kehabisan bahan prospek ya. Bahan waru ini saya sampai kehabisan. Banyak sekali peminatnya. Dan saya yakin di tempat teman-teman pun seperti itu. Dan itu artinya mungkin beberapa tahun ke depan waru bakalan mendominasi jumlah ya di setiap event kontes atau di event pameran. Saya yakin itu. Jadi buat teman-teman yang belum tanam waru ya, waru apapun itu, jadi saya pikir tanam waru, jangan ketinggalan. Nah, itu sekedar sekilas info ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau bicara soal disiplin program ya. Jadi ada beberapa orang itu ya teman-teman. Jadi kalau dia memulai membuat bonsai, itu beberapa begitu disiplin. Disiplin dalam arti tidak terburu-buru ya. Dimana alasannya adalah alasan yang sangat sederhana tapi justru penting. Karena apa? Karena kalau kita bicara disiplin program, itu kan kadang-kadang kalau kita pemula itu kan nggak sabar, gitu kan, nggak sabar ya. Misalnya kalau disiplin kan begini. Jadi kalau kita tanam pamannya stek atau tanam cangkok, artinya kan jangan buru-buru lah, jangan buru-buru satu-satu gitu kan. Kalau disiplin kan begitu, satu-satu artinya kan tertib ya gitu. Tertib artinya satu-satu. Kalau satu udah selesai, baru yang kedua. Kalau kedua udah selesai, baru yang berikutnya. Tapi kan kebanyakan dari kita kan nggak seperti itu, nggak satu-satu ya. Nah, jadi kenapa harus ada disiplin program seperti ini? Karena memang dengan disiplin program ini biasanya konsep yang kita arahkan pada sebuah bahan bonsai itu menjadi tegas ya teman-teman. Artinya menjadi tegas tuh contohnya begini, ketika kita punya bahan, kemudian kita periksa akar ya, itu waktu prokar lah, periksa akar. Oh, akarnya sudah memutar seperti itu kan. Nah, terus waktu penanaman itu ternyata kita tidak saja hanya prokar ya, tetapi ternyata kita membesarkan tunasnya. Kemudian karena tunasnya banyak, kita seleksi, kita buang, kita ambil ini aja seperti itu ya. Nah, kan kadang-kadang kan kita seperti itu. Nah, itu ternyata proses seperti itu tanpa kita sadari seringkali mengajak kita merubah konsep ya di tengah jalan. Kenapa seperti itu? Karena justru keadaan akar tidak mendukung. Nah, sebab yang namanya kita tanam bibit ya, baik itu cangkok atau setek, kadang-kadang kan nggak mulus gitu, nggak semulus yang kita inginkan. Walaupun awalnya memang oke memutar, tapi tiba-tiba di tengah jalan beberapa akar mati, seperti pincang kelihatannya kan seperti itu. Akhirnya konsep kita berubah. Misalnya dari tujuan utama informal, akhirnya kita lari ke ekspresi. Seperti itu ya teman-teman. Itu seperti itu. Jadi beberapa orang itu sangat disiplin dengan memprogram akarnya lebih dulu. Alasannya adalah karena hal yang paling tidak pernah ditinggalkan di meja kontes itu ada satu poin katanya ya, yaitu poin gerak dasar ya. Poin gerak dasar itu nggak pernah ditinggalin di dalam poin penilaian dewan juri. Di prospek aja coba, di prospek itu gerak dasar kan yang pertama kali dinilai ya. Begitupun di kelas-kelas berikutnya. Artinya dari kelas yang paling awal pun gerak dasar itu sudah ada.
dan itu satu poin yang nggak pernah tertinggal dari mulai awal sampai akhir ya di dalam poin-poin dewan juri. Nah, maka itu menjadi alasan kita ketika memprogram bonsai harus memakai disiplin. Nah, disiplin gerak dasar. Nah, kenapa? Karena kita itu tahu yang namanya gerak dasar itu tidak hanya di batang, tetapi dimulai sejak akar ya, teman-teman. Nah, jadi kita benar-benar mengatur akar ya. Kemana arah akar? Seberapa akar tumbuh? Seberapa akar memutar? Dari sini kita arahkan. Ketika akar menjadi tegas, maka kita baru meletakkan konsep. Artinya kan seperti itu. Artinya begini. Oke, kita lihat waru ya, saya ini waru saya. Nah, waru saya ini dia punya akar ke sini, dan ini kosong ya teman-teman. Dia kosong di belakang. Sayang sekali saya nggak bisa memutar ya. Nah, dia di belakang ini kosong ya, teman. Nah, kalau sejak awal saya konsep informal, ini artinya akan saya rubah di tengah jalan karena memang tidak tumbuh di sini. Itu seperti itu. Nah, jadi ketika sejak awal kita sudah tahu gerak dasar perakaran itu sendiri yang dominan di sebelah mana, maka hal yang paling masuk akal kita meletakkan konsep saat itu juga, dan prosesnya tidak akan membuat kita merubah konsep di tengah jalan. Nah, makanya ada teman-teman kita itu sama sekali tidak memperdulikan bagian atas terlebih dahulu. Mereka lebih peduli dulu bagian akarnya jadi dulu, akarnya diyakini sudah benar-benar sehat dan sudah benar-benar tidak akan mati sampai dewasa ya, sampai program ke atas, itu baru ada penempatan konsep. Itu seperti itu. Maka barulah ketika akarnya memang sudah ada pada gerak dasar yang diinginkan oleh konsep-konsep tertentu, maka konsep itu diletakkan. Nah, itu seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau gerak dasar akar sudah selesai, baru kita akan melihat ke gerak dasar batang. Kalau gerak dasar batang ini sudah kita tentukan bahwa dia akan kita arahkan kepada konsep informal, maka kita letakkan kepada konsep informal dengan tentu saja menyiapkan kriteria informal, semisal yaitu tadi 1, 2, dan 3, 4, 5 dan seterusnya seperti itu. Dan apabila kita menemukan gerak dasar akar yang memang tidak mengarahkan kita kepada informal atau mengarahkan kita kepada formal, berarti akan mengarahkan kita kepada ekspresionis atau surrealis. Itu seperti itu. Itu artinya kita tidak akan kehilangan momen ya untuk meneruskan konsep di saat kita memang melanjutkan programnya atau melanjutkan prosesnya. Dan itu artinya juga kita tidak akan pernah merubah konsep di tengah jalan, karena saya yakin banyak teman-teman yang merubah konsep di tengah jalan karena karena banyak kekurangan di bagian pondasi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi amat penting juga sih kalau dipikir-pikir disiplin di dalam berbonsai itu ya, seperti tadi gerak dasarnya dulu dari akar, batang, baru kita tentukan konsepnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Sedikit informasi saja itu, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang baru menemukan channel saya. Mohon dukungannya tentu saja. Nah, sekian saja. Salam satu hobi, semangat selalu, salam berbudidaya. Bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.